Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Udah balik lagi di channel ini. Ini ada motor berisik nih, nggak kencang berisik ya, cowok. Tuan kayak siput. Ya udah, kali ini kita akan mereview sebuah kartu memori ya. Kita akan tes kayak kemarin, apakah ini memori layak atau enggak gitu. Secara harganya juga ya lumayan terjangkau. Ya ini di official store-nya tuh 32 GB tuh 55.000 ya. Kayak gini, dia ada sertifikat UHS 1. Nah, berarti harusnya kecepatan tulis minimalnya tuh harusnya 10 Mbps. Kayak gini aja, nggak ada sertifikat adoptable dan lain-lain. Sudah ku bilang ya, 100 Mbps ini gimmick-gimmick aja lah ya guys ya. Terus dia kelas 10, berarti ya itu kecepatan tulis minimalnya harusnya 10 Mbps gitu guys. Professional performance emang ya. Anjay, aku bohong. Ya udahlah ya, daripada bertanya-tanya kita gaskan aja, kita tes ya guys ya. Oke, ini dia memorinya ya. Kita menggunakan card reader yang lumayan oke, jadi harusnya nggak ada masalah sih. Seperti biasa kita menggunakan Crystal Dismark dengan settingan 1 GB kayak gini ya guys ya. Ini udah berjalan ya. Kita mau ngobrolin apa ya? Kemarin kan kita ngobrolin soal lambang-lambang itu ya. Oh ya, kalian juga nggak ada yang komentar mau dibikinin video ya. Ya udahlah ya, kapan-kapan aja kita bahas. Ini ngetes memori kayak gini tuh sumpah butuh waktu yang lama sih. Karena ya memang lama ya, itu aja satu kali ngeload ini aja lama, apalagi aku ngetesnya berkali-kali. Tapi mau dibikin video panjang pun entah kalian tonton apa enggak ya. Jadi ya udahlah, kita skip aja ya, kita percepat. Udah mulai kelihatan speednya di sini, antara kecepatan baca dan tulisnya kelihatan jomplang ya, dan ya beda sama Lexar kemarin yang kayak 1:1 gitu. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Udah selesai dan kayak gini hasilnya. Jadi untuk kecepatan rate-nya atau kecepatan tulisnya tuh kurang dari 10 Mbps. Sedikit sih walaupun kurangnya, tapi ini tetap aja di bawah syaratnya ya. Dan juga antara kecepatan baca dan tulisnya tuh jomplang ya, kira-kira kayak sampai setengahnya gitu kan. Apa yang terjadi ya, nanti kalau kita tulis data, misal rekam video, pindah data dari internal ke eksternal, itu bakal lebih lambat walaupun masih mendekati standar kelas 10. Kita lanjut ke tes berikutnya. Ini tes kapasitas ya. Kita bakal isi memori ini sampai hampir penuh dan kita lihat apakah datanya rusak apa enggak, atau malah memori ini nggak sampai 32 GB gitu. Misal di 15 GB udah nggak bisa diisi gitu misal. Memang memori itu kapasitas yang terbaca di device tuh nggak sama persis kayak yang ada di label ya. Kamu bohong. Anjay. Ini tuh simpelnya karena perbedaan cara hitung device dan pabrikan dalam menentukan ukuran kartu memori gitu. Jadi tuh di pabrik menggunakan perhitungan berbasis 1 kilobit sama dengan 1000 byte. Sedangkan pada device seperti komputer, laptop, HP gitu, perhitungannya 1 kilobit sama dengan 1024 byte. Jadi tuh ya memang nanti bakal lebih kecil daripada 32 GB gitu. Tapi selisihnya harusnya nggak terlalu jauh, ini sekitar 29 GB. Nah, ini kita bisa amati kecepatannya ya. Dia tuh naik turun antara 8 sampai 11 Mbps, dan dia tuh naik turunnya kayak roller coaster gitu. Jadi cepet banget gitu, naik turun gitu. Jadi nggak terlalu stabil lah. Kadang-kadang turun ke 7 Mbps. Kita tunggu sampai selesai ya. Oke, ini udah selesai dan dia memang punya kapasitas yang sesuai ya. Dan kita juga coba play datanya pun nggak rusak, masih berjalan. Tapi tuh pas penuh gini rasanya kayak berat banget. Kayak kita buka folder pun loadingnya lama, buka file loadingnya lama gitu. Dan akhirnya saya harus kurangi filenya karena kayak susah banget, berat banget gitu. Oke, kita menuju ke tes berikutnya. Oke, di sini tes stabilitas ya. Kita coba tes speednya pas posisi keisi gini.
Tapi di sini nggak sampai merah ya, karena tadi pas sampai merah tuh nge-lag banget, bahkan nggak bisa jalan tesnya gitu. Hasilnya kayak gini, untuk kecepatan bacanya tuh masih normal. Dan nah ini dia nih, kelihatan lah ya. Kita tunggu sampai selesai dulu lah ya. Nah kelihatan kan, untuk kecepatan tulisnya tuh turun drastis sekitar setengahnya. Ini pun posisi nggak diisi sampai merah. Kalau diisi sampai merah ya lebih hancur lagi mungkin. Bahkan tadi nggak bisa jalan tesnya gitu. Jadi nge-lag tuh ada penyebabnya ya guys ya. Kalau kalian punya memori ini lebih baik pakai 70% aja lah gitu. Untuk kecepatan baca tulis randomnya juga turun. Yang ini ngaruhnya ke responsif enggaknya pas kita load data-data kecil. Nah perlu diingat, memori ini tuh nggak menyatakan dia siap adoptable storage, nggak ada logo A-nya. Jadi kalau dia nggak bisa tuh wajar ya. Cuma ya kita tes aja. Hasil tesnya tuh kayak gini ya, dia memang di bawah standar. Untuk kecepatan bacanya harusnya 1500 dan tulisnya sih sesuai, harusnya minimal tuh 500 gitu. Dan Mixio ini udah saya coba juga buat adaptable storage dan gak lama gitu, kayak 2 hari mungkin sistemnya langsung crash gitu. Dia minta di format dan ya berarti memang nggak bisa gitu. Ini ada tambahan nih, bukan tes instan tapi ini tuh sebuah pengalaman ya. Mengingat saya nggak pakai memori ini tuh sehari 2 hari, udah kayak sekitar 3 bulan 4 bulan lah. Jadi intinya kartu memori ini tuh sampai sekarang masih bisa digunakan. Tapi udah beberapa kali tuh ngajak ribut gitu. Pernah dipakai di kamera lagi foto-foto malah tiba-tiba nggak bisa dibaca. Semua hasil foto dan video yang kemarin tuh hilang gitu. Pernah dipakai HP sebagai memori eksternal kayak gitu juga. Kadang muncul juga file-file yang nggak jelas. Sebenarnya terus di format bisa digunakan lagi gitu memori ini. Tapi ya itu bikin was-was dan merepotkan ya. Apalagi data-datanya kan hilang gitu. Untuk kesimpulan, sebenarnya ya udah jelas lah ya. Oke deh, soal speed bisa kita kompromi gitu. Nggak isi sampai full pun iya deh, emang bagusnya kartu memori atau penyimpanan tuh nggak diisi sampai full. Tapi sebagai media penyimpanan data dan gagal menyimpan data, ya itu nggak worth it sih. Kayak data tiba-tiba hilang, data tiba-tiba nggak ada gitu. Terus dia juga untuk stabilitasnya kurang ya, dia penurunan performanya jauh. Kalau udah isi tuh dia lambat ya, lambatnya bisa sampai setengahnya gitu ya. Data kan kadang itu lebih berharga dari uang sekalipun. Jadi menurut saya mending pilih opsi lain lah, meskipun lebih mahal dikit gitu. Buat yang udah terlanjur beli mungkin bisa pakai untuk simpen data yang nggak begitu masalah kalau hilang, atau buat pindah-pindah data aja. Kalian mau beli ya terserah juga gitu. Nyatanya ini juga masih bisa dipakai, tapi dengan kemungkinan yang kayak gitu tadi. Atau yang kayak gini punya saya aja nih. Coba kalian yang punya pengalaman sama memori ini tolong komen aja ya, biar kita sharing-sharing gitu. Ya oke, sekian aja video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Besok bahas apa lagi cowok?